UTS biasanya keluar, nanti pada penetapan jalur mana ya, nah nanti akan kita lihat. Saya ulangi kembali sebagai refresh bahwa untuk penyerahan dokumen sebagai kewajiban pabean, pemilik barang maupun kuasanya itu mengisi dokumen, namanya pemberitahuan impor barang. Kalau ini kita melihat di tahun 2016 ya, ada modul versinya yang terbaru tahun 2016 itu 6.05, kurs sesuai tanggal aju. Maksudnya adalah kalau biasanya kurs itu akan berlaku setiap mingguan dan ada penetapan Menteri Keuangannya, sehingga pada saat minggu ini katakanlah Senin atau Selasa itu biasanya akan berlaku kursnya di penetapan kurs entah itu dolar, entah itu dolar Hong Kong, dolar Singapura, dolar Amerika, maka yang berlaku adalah tanggal aju. Ini mandatori, kantor mandatori per 13 September 2016 itu KPU Suta, KPBJ, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Juanda, Belawan, Kuala Namu. Jika sudah bayar dengan PIP lama, ajukan ulang dengan PIP baru tanpa mengubah nomor ajuan sudah dibayar. Ini masa transisi tentunya. Ini saya sering ulang karena ini adalah satu mekanisme yang wajib diketahui oleh pelaku usaha bahwa inilah adalah mekanisme pengajuan PIB. Kalau baca peraturannya cukup panjang, namun diringkeskan. Kemudian di PIP ini dicek apakah ada, ini sistem ya, by sistem ya, sistem itu pintu masuknya selalu pakai INSW, Indonesia National Single Windows, cek lartas untuk mengecek apakah importasi itu terkena barang larangan atau pembatasan atau lartas. Bila tidak, maka dia lanjut. Maksudnya ya ini adalah dia kena lartas, tapi sudah ada dokumen pemenuhannya, sehingga sudah dipenuhi dokumennya. Nanti akan kita lihat di dokumen PIB, itu di kolom 19 nanti kita akan lihat kolom apakah untuk lartas tersebut sudah dipenuhi dokumen untuk perizinannya. Apa belum, apabila ada tapi belum ada, maka di reject. Reject ini dikembalikan ke importir. Kita melihat kalau iya tadi, ini pelajaran yang kemarin ya, saya coba ulang, maka sistem komputer pabean ini akan menerima, kemudian masuk, nah tentunya di dokumen impor barang itu, sebentar, ini tugas kantor. Oke. Nah, otomatis kalau ada pajak-pajak yang dibayar dalam bentuk biaya masuk atau pajak-pajak dalam rangka impor yaitu PPh pasal 22 atau KPPN impor atau PPNBM, bahkan cukai nanti kalau ada, kalau dia termasuk importasinya adalah cukai, maka akan terbit billing ke importir. Kemudian importir melakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk, biasanya bank yang terafiliasi dengan sisteman bea cukai. Di sini adalah satu bentuk pembeda sebelum sistem itu berjalan. Kalau dulu importir mengajukan barang dan menyerahkan bukti dulu ya manual, bukti transfer. Ini sering sekali disalahgunakan waktu rekonsiliasi, ternyata bahwa banyak sekali pembayaran itu pembayaran fiktif. Nah sekarang by system, maka sistemlah yang akan mengkonfirmasi, memvalidasi apakah pembayaran ini diterima oleh bank dan benar apa tidak. Ini secara
secara kesisteman bisa diketahui langsung. Jadi sudah nggak ada yang diterima bea cukai khususnya untuk PIB ya. Nanti ada beberapa kantor-kantor yang karena tertentu bisa menggunakan kantor pos maupun penerimaan, biasanya untuk kantor-kantor kecil yang tidak terhubung dengan internet. Tapi untuk kantor besar, sisteman ini. Jadi dengan ada sistem ini secara online ini menutup peluang bagi importir yang berniat untuk melakukan pembayaran fiktif. Apakah terjadi waktu dulu? Terjadi. Sehingga dengan adanya sisteman ini banyak sekali bea cukai lebih pembayaran itu udah fix. Jadi tidak bisa dimainkan kembali. Pre-notification itu adalah apakah di atas pemberitahuan impor barang itu dapat dilakukan sebelum dilakukan. Ini ada namanya fasilitas pre-notification. Pre-notification itu pemberitahuan PIP yang dapat dilakukan, penetapan ini khususnya adalah terkait penetapan tarif. Suatu barang itu tarifnya ini apa benar apa tidak. Nah ini biasanya untuk beberapa barang tertentu ya. Kemudian tadi setelah itu apakah ya, maka di sini akan kita melihat, kemarin kita akan melihat ya, bahwa ada beberapa fasilitas pelayanan importasi bagi AEO atau MITA. Ini AEO Authorized Economy Operator, khususnya untuk beberapa perusahaan yang ditetapkan oleh Pabean Bea Cukai, dia menjadi importir yang benar-benar sebagai pengimpor bahan baku, kemudian dia di 2 tahun pajak berturut-turut mereka tidak melakukan pelanggaran dan mempunyai impact ekonomi. Ini atau lainnya. Nah, di sini kemarin kalau kita melihat update BC11 bahwa setiap kali pemasukan barang kapal bongkar, ingat ya bahwa pemilik kapal atau kuasanya menyerahkan rekapitulasi BL yang ada di atas kapalnya yang kita namakan dengan inward manifest ya. BC11 ini adalah manifest. Kemudian kalau kita melihat di sini, begitu proses itu selesai, itu maka ada mendapatkan nomor nopennya, nomor pendaftaran bea cukai. Nah, disinilah dokumen tersebut sudah sah menurut kacamata bea cukai maupun dasar hukum bea cukai bahwa PIB itu sudah didaftarkan. Beda dengan nomor aju. Nomor aju itu dia masuk ke SKP tadi, kalau kita melihat di nomor 2 tadi. Nah, ini dia nomor aju. Tapi kalau sudah masuk ke Nopen, berarti dokumen tersebut sudah terdaftar di Bea dan Cukai dan dilakukan penjaluran. Kalau kemarin kan kita melihat ada beberapa penjaluran untuk barang-barang tertentu, khususnya untuk importir baru, terus barang yang high risk ataupun ada nota hasil intelijen, biasanya untuk barang-barang tersebut langsung secara sisteman ditetapkan sebagai jalur merah. Kalau tidak kayak AIO, MITA ini, dia begitu nomor nopen, dia langsung keluar tuh, keluar custom approval-nya. Karena memang AIO ini adalah fasilitas di mana mitra kepabeanan dengan jalur utama dia diyakini oleh Bea Cukai merupakan perusahaan yang benar-benar bersih, clean. Contohnya itu adalah beberapa perusahaan asing yang mendapatkan fasilitas sehingga pada waktu importasinya itu dia langsung tidak sampai 1 menit barang itu secara custom clearance itu sudah disetujui Bea Cukai untuk dikeluarkan. Lanjut. Kalau kemarin kita bicara masalah jalur mitra sama non-perita ya.
Oh ya, ini penjaluran dulu ya. Jalur merah itu biasanya saya ulang kembali, ini pelajaran kemarin ya. Merah itu adalah periksa dokumen PIB-nya, dan periksa fisik. Kalau jalur kuning itu periksa dokumen, namun tidak menutup kemungkinan dia akan kena pemeriksaan fisik apabila ada nota hasil intelijen. Nota hasil intelijen adalah suatu nota yang menunjukkan bahwa atas importasi tersebut nyata-nyata dia terindikasi melakukan pelanggaran. Contohnya pelanggaran impor bahan baku biasanya kain, tahu-tahu di dalamnya mungkin bukan kain, contohnya mungkin spare part, ban, itu apakah dimungkinkan? Bisa dimungkinkan. Biasanya kasusnya sedikit. Kalau jalur hijau hanya periksa dokumen. Nah, yang kemarin kita bahas adalah jalur mitra non prioritas ini tanpa pemeriksaan, jalur mitra prioritas ini tanpa pemeriksaan juga. Jadi biasanya untuk mitra non prioritas sama prioritas ini biasanya dalam hitungan detik atau kurang dari 1 menit itu sudah muncul SPPB atau custom approval atau disetujui bea cukai untuk barang keluar, atau bahasa lapangannya adalah barang itu bisa dirilis. Oke, silakan kalau yang mau off cam juga nggak apa-apa ya. Ini ada apa-apa. Kalau itu saya off cam juga ya. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas jalur hijau, jalur kuning, sama jalur merah. Apa sih prosesnya? Nanti tadi di depan tadi teman-teman ya, cara pengisian sama salah satu dari jalur ini akan keluar untuk UTS. Petunjuknya adalah mau difahami dulu gimana sih awalnya tadi di slide pertama sama salah satu dari jalur ini. Itu keluar ya. Ini adalah saya meringkas agar teman-teman enak membacanya, enak memahami kalau kita melihat peraturannya sangat panjang. Sehingga harus saya ringkas karena waktu kita cuma 1 semester ya. Lanjut. Teman-teman sudah download ya, udah download bahan ya. Ini nanti bisa di-download. Tadi saya lihat, saya cek sore tadi cuma ada yang 1 tuh, nggak tahu di kelas mana itu. Kelas pusat kayaknya. Itu hanya 1. Coba di-download bisa sebagai bahan untuk absensi sekalian. Sama absen sekarang ya. Baik, selanjutnya kita melihat ini jalur hijau. Kalau tadi dibilang kan jalur hijau hanya pemeriksaan dokumen. Maksudnya apa sih? Nah, di kantor pabean atau kantor bea cukai ada namanya pejabat fungsional pemeriksa dokumen atau secara sistem SKP. Jadi ada 2 di situ. Itu kalau PIB yang diajukan tadi setelah mendapatkan nomor pendaftaran sama penjaluran, begitu muncul dokumen itu clear, maka muncul SPPB. SPPB ini adalah surat persetujuan pengeluaran barang, atau bahasa Inggrisnya custom approval, atau bahasa proses bisnisnya bea cukai sudah menyetujui importasi barang itu dapat keluar dari kawasan pabean dan dapat digunakan untuk dipakai maupun yang lain. Kita coba lihat di sini. Setelah secara sistem atau pejabat pemeriksa dokumen menerima, biasanya secara kesisteman dokumen itu akan masuk langsung keluar SPPB. Nah, SPPB ini secara kesisteman juga dia akan terhubung ke komputernya importir, dan importir itu dapat memprint out SPPB, memprint out sendiri ya, membawa SPPB itu ke petugas pintunya. Biasanya ini dilakukan oleh siapa namanya, driver dari truk kontainer.
ditunjukkan di gate, maka petugas bea dan cukai itu akan mencocokkan dan memberikan catatan pengeluaran. Kenapa diberikan catatan pengeluaran? Satu kontainer itu bisa, satu PIB itu bisa berisi satu kontainer, atau satu PIB itu bisa 2 kontainer, atau satu PIB bisa lebih dari 10 kontainer contohnya. Sehingga begitu dihitung dicocokkan nomor kontainernya, kalau memang tepat 10, tepat 8, tepat ini, maka barang SPBB tadi dikasih catatan bahwa barang sudah clear, sudah keluar semua. Apakah terjadi? Ada, yaitu namanya nanti accept namanya. Jadi barang tertinggal. Memang di pesannya adalah 10. Ternyata di dalam pengirimannya cuma untuk hijau ya, karena ini hijau. Ternyata ada satu yang ketinggalan. Nah, ini SPBB itu maka dikasih catatan. Ada satu kontainer yang belum keluar. Itu nanti biasanya disebut dengan accept. Ada nanti dia akan datang dengan kapal yang lain. Sehingga nanti pengeluarannya juga menggunakan SPBB ini setelah dicatat oleh petugas pengeluaran. Oke, begitu petugas pengeluaran ini sudah clear, barang sudah keluar. Sedangkan yang di petugas manifest ini adalah back office-nya kantor bea cukai. Back office kantor bea cukai adalah mencocokkan bahwa nomor PIP ini sudah menutup pos BC 1.1. Ingat bahwa inward manifest itu merupakan kumpulan dari BL-BL atas barang yang diangkut di kapalnya ya. Contohnya BL nomor 1 di pos 1, BL nomor 2 di pos 2. Kalau tiba-tiba di pengurusan ini SPBB ini adalah untuk menunjuk pada BL nomor 1, maka secara kesisteman Bea Cukai ini akan menutup pos PU, nah pemberitahuan umum, BC 11 namanya. Tapi prosesnya adalah proses back office ya. Yang secara fisik barang, petugas pintu ini begitu dia sudah selesai maka barang itu keluar. Proses petugas manifest ini adalah petugas proses di back office. Oke. Nah, di sini kita melihat di dalam pemeriksaan dokumen pabean tadi, ternyata menurut pendapat pejabat pemeriksa dokumen, ini ada 2 hal biasanya yang jadi perhatian, yaitu penetapan tarif dan nilai pabean. Jadi ini adalah fungsi tools di mana Bea Cukai bekerja, yaitu penetapan tarif dan nilai pabean. Penetapan tarif ini Bea Cukai menggunakan dulu namanya buku tarif bea masuk Indonesia, sekarang namanya buku kepabeanan Indonesia. Buku tarif BTKI, buku tarif kepabeanan Indonesia. Di situ ada 8 digit. 10 digit. Dulu 12, kemudian menggunakan 10 digit, 8 digit itu adalah untuk ASEAN. Untuk 4 digit pertama itu adalah digit yang disepakati oleh seluruh kepabeanan di dunia. Karena Bea Cukai mempunyai organisasi namanya WCO, World Customs Organization. Di sanalah tarif itu dibikin. Nah, waktu pejabat pemeriksa dokumen ini melihat satu tarif yang berbeda pentarifannya, karena apa sih biasanya? Biasanya kandungan atau terkait dengan komposisi. Contohnya antara pipa yang terbuat dari besi, logam, sama pipa baja, sama pipa kuningan, itu berbeda di babnya. Beda bab ya, dari 72, 73, bab 74. Demikian juga di dalam bab itu, contohnya pipa tadi, kalau pipa polos sama pipa di ujungnya berulir, maka tarifnya di dalam bab itu juga berbeda. Ya.
Demikian juga ukuran dari pipa itu, ukuran ketebalan dari pipa itu juga akan memengaruhi. Bahkan kandungan di dalam pipa, kalau kita contohnya pipa, dia mengandung unsur mangan, unsur boron, maupun unsur-unsur yang lain, maka dia akan beda. Demikian juga ini ada contoh ekstrim. Pipanya terbuat dari emas. Nah, apakah masuk di 72, bab 72, bab 73, atau bab 74, atau perhiasan, ini berbeda juga. Ya, ini artinya penetapan tarif. Jadi, Bea Cukai itu melihat, karena nanti tarif itu akan berbeda pembebanan bea masuknya. Itu kenapa dilakukan penetapan tarifnya. Apakah tarifnya sesuai apa tidak. Kemudian nilai pabean. Ingat kemarin saya bilang, yang dihitung itu apakah nilai FUB, nilai SCNF, atau nilai SIF. Ingat ya teman-teman ya, di pertama kali atau di kedua. Yang dipakai adalah nilai SIF dengan memperhitungkan cost, harga barang, freight, ongkos angkut, dan insurance. Sebetulnya di dalam pasal Undang-Undang Kepabeanan juga memperhitungkan apakah barang itu juga termasuk barang yang packaging, termasuk harga packaging enggak? Atau barang itu termasuk mempunyai royalti tidak? Atau barang tersebut dikenakan ada aturan lain enggak? Nah, untuk menjelaskan nilai pabean, maka Bea Cukai meminta INP namanya, informasi nilai pabean. Informasi nilai pabean ini diminta oleh Bea Cukai pada importir kalau Bea Cukai meragukan nilai pabeannya. Karena tahu ya, nilai pabean itu artinya kalau kita beli barang aja, bahwa barang itu katakanlah harga satuan sama grosir pasti beda lah. Ya kan? Kalau beli kaos 100.000, tapi kalau beli satu grosir, kalau dihitung satu kaosnya mungkin 80.000, apakah dimungkinkan? Dimungkinkan. Satu. Kedua, seasonnya atau musim biasanya di Eropa sana, kalau musim panas, maka yang dijual pakai musim dingin itu dia mempunyai dapat diskon banyak. Sama dengan di Singapura juga. Singapura juga ada masa-masa di mana untuk barang tertentu dapatkan diskon yang cukup besar sehingga mempengaruhi harga. Itulah Bea Cukai meminta INP, informasi nilai pabean. Importirnya wajib memberikan DNP namanya, daftar nilai pabean. Jadi teman-teman nanti memang saya sengaja untuk tidak menulis. Nanti teman-teman sendiri yang menulis ya. Karena nanti bicara mekanisme ini harus ditulis secara narasi. Ya. Biasanya kalau teman-teman nggak tahu apa menulis apa enggak, kemarin ini aja di copy paste, ditaruh begitu aja. Nilainya nggak begitu, hanya sedikit nantinya. Tentunya dengan narasi yang disampaikan inilah sebagai bahan pertimbangan saya untuk menilai. Nah, apabila hasil pemeriksaannya, apakah sesuai tidak? Kalau sesuai, ternyata tarifnya sesuai, nilai pabeannya sesuai, maka dimasukkan arsip di file ya. Kalau tidak, maka ada penerbitan surat pemberitahuan ini koreksi tarif dan nilai pabean dan menerima bukti bayar kekurangan dari importir. Artinya untuk beberapa barang yang jalur hijau setelah diperiksa ternyata terdapat kekurangan karena tadi nilai baik tarifnya umpama contohnya pembebanannya diberitahukan 5%. Ternyata menurut petugas bea cukai untuk barang tersebut
berbeda tarif dengan pembebanan yang berbeda, contohnya 7%. Maka di situ akan muncul SPTNP, ini dulu namanya notul, nota pembetulan ya. Dan atas notul inilah Bea Cukai akan menerima bukti bayar kekurangan dari importir. SSPCP ini surat setoran pajak ya, pajak cukai yang telah dibayarkan oleh importir apabila yang bersangkutan menerima surat pemberitahuan tambah bayar atau dengan notul ini, nota pembetulan ini. Dari sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau nggak ada, baik kita akan lanjutkan. Itu jalur hijau ya. Ini jalur kuning. Jalur kuning ya, bukan jalur kuning ya. Jalur kuning. Jalur kuning itu sebetulnya hampir sama dengan hijau, namun ada beberapa jalur hijau yang dapat atensi dari petugas P2. Petugas P2 itu adalah penyidikan dan penindakan. Bentuknya biasanya adalah menggunakan yang kuning ini, mekanisme NHI. NHI itu singkatan dari nota hasil intelijen. Oke, apabila jalur kuning ini ya, pejabat pemirsa dokumen atau sistem tadi, setelah PIB itu mendapatkan informasi dari Bea Cukai, dari satuan P2 atau seksi P2, ini akan muncul SPJK, surat pemberitahuan jalur kuning. Sehingga jalur kuning ini akan secara kesisteman juga akan diterima oleh importir. Ini by system ya. Nah, disinilah akan kita dilihat apakah ada dugaan pelanggaran. Prosesnya adalah menggunakan proses NHI, karena memang fasilitas hijau ini adalah fasilitas jalur di mana hanya dilakukan pemeriksaan dokumen. Apakah importir itu jujur apa tidak? Nah, di sini dibilang apakah NHI-nya 2 hari, kalau tidak, yes dan no ya. NHI, apakah NHI tadi mengandung unsur pidana? Contohnya, ini contoh contoh ekstrim ya. Diberitahukan impor kain. Ternyata kedapatan, ini ekstrim ya contohnya, kedapatan senjata api. Maka untuk proses itu, karena yang bersangkutan bicara kain, tapi ternyata kedapatan senjata api, maka dikenakan pidana di proses lebih lanjut. Barang disegel biasanya dengan berita acara, importirnya atau kuasanya diproses. Nah, kalau memang betul-betul senjata ini adalah senjata selundupan, maka importir atau atas kuasanya biasanya dilakukan penindakan, barang disegel, yang bersangkutan diperiksa sampai clear. Dan muncul namanya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi sudah ada tersangkanya di sana. Itu proses lebih lanjut ya. Nah, kalau tidak, penetapan nilai pabeannya ini apakah sesuai? Ternyata ya sesuai, katakanlah. Nggak ada masalah ya. Meskipun ada NHI, berarti kualitas NHI, nota hasil intelijen itu tidak akurat. Sehingga ternyata memang sesuai. Maka otomatis atas importasi tersebut, dia muncul namanya SPPB, surat pemberitahuan persetujuan pengeluaran barang yang akan disampaikan ke importir by system juga. Kalau tidak, maka penerbitan SPTNP dan menerima bukti bayar kekurangan dari importir. Jadi kalau tadi lebih ke arah jalur hijau tadi, penetapan SPTNP tadi sudah pemberitahuan, ini koreksi terhadap nilai pabean, tarif dan nilai pabean, atau dulu dikenal dengan namanya notul, nota pembetulan. Ini berdasarkan intervensi tanda kutip, ada pemberitahuan dari pejabat di luar pejabat pemeriksa dokumen. Kalau tadi
jalur hijau di atas, itu adalah murni dari pejabat pemeriksa dokumen. Sebelum ada informasi dari petugas P2 di lapangan. Ya, ini bedanya ya. Kalau sudah SPPB seperti biasa, barang tersebut dimasukkan di apa namanya, ke petugas pintu. Biasanya di sini ada pemeriksaan barang juga. Ya, sebelum penetapan tarif ini sesuai apa tidak, di sini dilakukan pemeriksaan, barang dibuka, diperiksa, kemudian dicek, dicacah, dicek jumlah jenis, spesifikasi negara asal, maupun komposisi dari barang. Kalau memang dia benar, sebagaimana pemberitahuan, maka akan keluar, kalau sesuai benar ya, SPPB, kalau tidak tadi, tarifnya akan berbeda, pembebanannya berbeda, nilainya juga berbeda. Itulah muncul dengan surat pemberitahuan, tarif, dan nilai pabean. Ini artinya ada tambah bayar di sini. Kalau dulu singkatannya adalah notul, nota pembetulan. Sehingga untuk pemberitahuan itu yang bersangkutan menerima dan nanti dia harus membayar ke bank 14 hari setelah dilakukan notul ini atau SPTNP ini. Langsung ke SPBB tadi, importer SPBB dibawa bersama kontainernya atau packaging barangnya keluar petugas pintu. Begitu petugas pintu mencocokkan, kalau kontainernya dicocokkan kontainernya, kalau paket ataupun crate ya, di sana kan ada pil, crate, gulungan, roll, bundel dan sebagainya, ataupun karton dicocokkan, kalau oke keluar, barang itu keluar. Jadi petugas pintu ini adalah pintu keluar, pintu terakhir Bea Cukai melakukan pengawasan. Sedangkan petugas manifest ini prosesnya adalah back office. Jadi SPBB yang diterima udah keluar, maka secara proses back office SPBB ini sebagai dasar menutup pos BC11. Ingat, pos BC11 ini adalah inward manifest ya. Karena inward manifest itu atau manifest itu adalah rekapitulasi dari beberapa bill of lading kalau kita bicara kapal laut, AWB kalau kita bicara kapal udara, untuk pos tertentu yang diurus barangnya ini kolomnya akan dicoret dan diselesaikan. Itu namanya penutupan pos PU. Dari sini ada yang ditanyakan. Nanti kalau maghrib beritahu ya. Sudah maghrib, Pak. Oh ya, sebentar. Udah, Pak. Iya, Pak. Azan. Pak. Ini kita istirahat dulu ya. Kita sholat. Setelah itu nanti entah itu jam 15 menit atau setengah jam kita mulai lagi ya. Karena ini banyak sekali ya. Ya, Oke. baik. Kita istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan.
Tista bisa dianu? Oke. Ada pertanyaan nggak di sini? Kalau nggak ada, kita akan ke jalur merah. Nah, ini kemungkinan besar keluar ya. Dan ini cukup rumit, berat, mumet. Nah, ya kita lihat yuk. Setelah dari proses tadi apa namanya pengisian, terus dapat penjaluran, dia dapat jalur merah nih. Biasanya jalur merah ini adalah untuk importir pertama, importasi pertama. Kemudian barang-barangnya dia mempunyai nilai yang tinggi atau barang-barang yang mempunyai risiko yang cukup tinggi. Atau memang ada tadi NHI tadi, nota hasil intelijen. Atau berdasarkan masukan dari pihak lain yang dapat disetujui untuk dilakukan pemeriksaan. Ini ya, di jalur merah ini ada dua pejabat fungsional, satu pejabat fungsional pemeriksa dokumen, ada namanya satu pejabat fungsional pemeriksa barang. Jadi ini yang kalau dokumen, nah bedanya adalah kalau jalur merah otomatis kesisteman ini akan menerbitkan SPJM, surat pemberitahuan jalur merah. Secara kesisteman pula, importir atau kuasanya, kalau dia menggunakan kuasa berarti bukan importir sendiri yang ngurus, tapi kuasanya ini adalah custom broker atau kalau di lapangan namanya PPJK, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. Untuk menjadi PPJK harus ikut tes training di diklat, baik diselenggarakan oleh Bea Cukai maupun diselenggarakan oleh lembaga lain. Oke, ini sebagai biasanya PPJK ini tadi ada di beberapa perusahaan yang impornya untuk bahan baku. Jadi di pabrik-pabrik itu bisa menggunakan PPJK atau di dalam apa namanya di perusahaannya itu ada petugas custom clearance. Nah, custom clearance itu biasanya ada sertifikatnya, yaitu harus lulus training di Bea Cukai. Jadi baik di Bea Cukai maupun training-training yang dilakukan swasta dengan mengedepankan diklat tentang kepabeanan dan cukai. Kita lihat sini. Setelah SPJM diterima oleh importir by system ataupun oleh kuasanya by system, maka importir ini menyiapkan barang untuk diperiksa. Apabila menyiapkan barang untuk diperiksa, coba dibayangkan di awal penjelasan saya. Begitu untuk kontainer CY atau satu penerima, satu pengirim, itu akan ditaruh di kontainer, di lapangan kontainer, lapangan timbun kontainer CY. Karena dia dapat jalur merah, maka dia harus menyiapkan barang untuk diperiksa. Ini artinya importir atau kuasanya harus menyiapkan barang itu dipindahkan untuk di tempat pemeriksaan. Ini macam-macam pemeriksaannya itu, bisa ditaruh atau mungkin lift on lift off ya, itu akan menimbulkan biaya ya, yaitu biaya naikin kontainer ke truk untuk dipindahkan ke tempat pemeriksaan. Habis nyampe tempat pemeriksaan, kontainer diturunkan dari truk. Setelah pemeriksaan, truk itu akan dinaikkan ke apa namanya kontainer
untuk ditaruh kembali di tempat TPS. Memang nggak efektif, efisien, bahkan sekarang bisa dilakukan barang itu diangkut dari TPS, tempat penimbunan sementara ya, ditaruh di atas truk, kena biaya, lift on, kemudian truk itu akan ditaruh di suatu tempat, diperiksa di situ, kontainernya masih di atas truk. Jadi kontainernya mundur, kayak mungkin Bapak rekan sekalian ketahui ada bangunan di mana bangunannya itu tingginya sama dengan tinggi truk, sehingga cukup truk itu mundur, barang itu di stripping atau dikeluarkan. Nah, pemeriksaan itu ada macam-macam, ada yang 10%, ada 30%, ada 100%. Ini tergantung daripada tingkat jalur merahnya. Apabila memang benar-benar dia berapa kali pemeriksaan, biasanya pertama kali 100% ya, dibuka kontainer itu kan isinya kan, kalau teman-teman sekalian bayangkan satu kontainer itu bisa isi kerat, bisa pil, bisa berisi kardus, macam-macam bundel dan sebagainya. Nah, kalau biasanya sejenis, contohnya karton Indomie, enak ya, dibongkar 100%, dibongkar oleh buruh ya, karena ada bongkar muat di sana. Dibikin lorong sampai mentok, tergantung ini kontainernya 20 feet apa 40 feet. Kalau 40 feet ya juga lumayan jauh ya, dibongkar. Kalau satu kemasan contohnya kardus Indomie gitu, dibongkar mudah. Tapi ada juga pemeriksaan cukup sulit, di mana kontainernya itu isinya adalah crate atau kerat ya, jadi peti-peti itu. Berarti otomatis pembongkaran tidak bisa dilakukan manusia, tapi menggunakan forklift. Itu juga biaya. Setelah dikeluarkan, diperiksa, tentunya selektif juga, biar juga tidak dibongkar 100% semua dibongkar, enggak juga. Tapi memang harus dilihat kalau kemasannya itu satu sama, dan itu barang-barang yang dikenal umum, contohnya Indomie. Mungkin dibongkar 100%, dibikin lorong, enggak semua keluar barang tentunya, terus dicaca oleh petugas bea cukai, dicek kemasannya kalau sama, diambil beberapa, terus habis diperiksa, dibuka sesuai, kemudian ditutup kembali, kartonnya diparaf. Itu beberapa barang dilakukan demikian. Cuma memang berbeda kalau kemasan di dalam kontainer itu berbeda-beda ya. Ada yang isinya kerat, peti, ada yang isinya pil, atau macam-macam, ada bundel dan sebagainya. Sehingga itu cukup merepotkan. Tapi itulah memang konsekuensi daripada pemeriksaan jalur merah. Nah, jalur merah ini sendiri sebetulnya 3 tahun yang lalu besarannya itu antara 3% sampai 8% dari keseluruhan PIB yang dimasukkan ya. Jadi tidak semuanya yang diperiksa ini. Kisarannya 3 sampai 8%. Itu data 3 tahun yang lalu. Karena mungkin teman-teman bisa bayangkan kontainer di Tanjung Priok itu begitu banyak, masa diperiksa semua? Enggak. Karena tadi ya ada jalur mita, baik prioritas maupun non prioritas, ada jalur hijau, ada jalur kuning, nah jalur merah ini sangat sedikit, sehingga Bea Cukai melakukan pemeriksaan itu secara selektif dan menggunakan manajemen risiko. Tidak semuanya ya. Sama lah kalau kita ke mana? Ke bandara, dari sekian banyak koper itu setelah di-scan, tidak semua diminta periksa kan, pasti 1% atau 3% atau 8%. Itu kalau terutama untuk bagi teman-teman perokok ya, mungkin korek api itu biasanya disuruh buka, dilihat, diambil, udah. Nah, begitu impor itu sudah siap,
ada namanya dokumen yang IP. IP ini adalah instruksi pemeriksaan yang by system juga akan diterbitkan apabila importir memberitahukan bahwa barangnya sudah siap. IP ini akan mencatat terutama untuk kemasannya, kalau kita bicara kontainer, berarti kemasannya kontainer, di dalam kontainer 20 feet atau 40 feet, isi berapa kardus, isi berapa krat, bundel, kalau kain kan biasanya bundel, mesin itu biasanya krat, ataupun set, dan sebagainya. Maka pemeriksaan ini, IP ini dilakukan pemeriksaan fisik barang. Samping itu, pemeriksa barang ini akan mencatat jumlah, jenis, spek, ukuran, bahan pembuatnya, contohnya tadi di awal pipa ya. Pipa ini apakah pipa besi, pipa baja, pipa aluminium, atau pipa dari emas. Itu beda-beda kan. Sama juga pipanya semua itu juga dilihat. Dia jenisnya urlir, ujungnya belulir, apa enggak. Di tengahnya itu bolong, apa enggak. Jadi pipa kan macam-macam. Jenis-jenisnya ada, kalau ulir luar apa ulir dalam. Kemudian diameternya berapa. Ini akan mempengaruhi untuk, ingat, untuk penelitian tarif barang. Karena akan berbeda. Barang itu tadi kalau pipa terbuat dari apa? Terbuat dari besi, akan berbeda terbuat dari baja, akan berbeda terbuat dari aluminium maupun yang lain. Demikian juga bentuk fisiknya, apakah diameternya itu lebih dari contohnya 2,5 inch, itu akan berbeda tentunya. Dia termasuk yang pipa lubang atau memang dia ungkul pipa. Itu macam-macam ya. Setelah melakukan pemeriksaan fisik oleh pegawai bea cukai, maka dibikinkan LHP, laporan hasil pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan. Dan LHP ini akan dikirim, ini ada dua, apabila nanti BAP ini apabila memang di jalur merah pun dan ada NHI, maka larinya LHP ini ada dua. Satu kalau tanpa ada informasi atau NHI, nota hasil intelijen, kalau tidak ada maka dia akan lari ke pejabat pemeriksa dokumen sebelah kiri. Nah, di situ pejabat pemeriksa dokumen akan cek apakah barang yang diberitahukan itu benar tidak. Untuk tarifnya, penetapan ini berarti kan penetapan ada dua ya, penetapan tarif dan penetapan nilai pabean. Karena tarifnya berbeda. Umpamanya contohnya biasanya itu adalah barang-barang dengan penyebutan umum, pipa gitu aja. Itu pasti dia biasanya akan terkena di situ karena pipa itu ukurannya berapa, terbuat dari apa, ukuran dimensi ada apa, penampangnya berapa, panjang berapa. Kalau biasanya umum saja, biasanya itu rawan dikenakan karena biasanya akan berbeda pentarifan yang disampaikan oleh importir atau kuasanya atau custom broker dengan penetapan bea cukai. Kalau barang itu berbeda, contohnya pipa dari besi akan berbeda dengan pipa dari baja, berbeda dengan aluminium, tentunya pasti berbeda. Nah, karena perbedaan tarif tadi hasil pemeriksaan, otomatis penetapan tarifnya akan berbeda. Nah, karena barangnya berbeda dari yang diberitahukan, maka biasanya akan mengkoreksi nilai pabeannya. Nah, hasil pemeriksaan tersebut apakah sesuai apa tidak? Kalau sesuai, berarti barang itu disetujui atau di-approve
dengan menerbitkan SPPB, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. Kalau kepada importir, seperti biasa, importir langsung ke petugas pintu beserta barangnya. Kalau kontainer ya kontainer, kalau dia CFS berarti hanya palet saja ataupun kerat saja atau bendelen saja. Nah, di petugas pintu dicocokkan, udah cocok, berarti barang itu keluar. Selesai urusannya ke Bea Cukai. Secara kesisteman back office, SPPB tadi akan dicocokkan oleh petugas manifest untuk menutup pos BC11, pos inward manifest ya. Jadi ada keterkaitannya kenapa? Meskipun kapal itu sudah datang, sudah sandar, tapi dia belum menyerahkan inward manifest atau BC111. Kalau dia belum menyerahkan, berarti dia belum boleh bongkar. Tapi kalau dia sudah menyerahkan dan dapat respon tanda terima dari Bea Cukai by system, kalau dia menggunakan elektronik, maka dia bisa untuk bongkar. Karena pembongkaran yang belum melakukan penyerahan dokumen BC11 itu termasuk pelanggaran ya, jadi ada dendanya. Nah sekarang kalau kita melihat ada di BAP. BAP ini juga bisa dapat dilakukan oleh tadi unit pengawasan atau P2 ya. Unit pencegahan dan penindakan. Ini LHP dan BAP-nya itu dibawa ke unit pengawasan, diteliti kembali apakah memang benar. Ini saya kasih contoh ekstrim tadi. Tahu-tahu dibilang pipa, ternyata dia senjata laras panjang. Ya memang ujungnya pipa juga kan. Nah disitulah fungsi peran pengawasan. Atau mungkin barang-barang yang lain. Sehingga LHP, laporan hasil pemeriksaan maupun BAP itu diteliti oleh unit pengawasan, kemudian kalau memang kondisinya clear dan hanya biasanya ini hanya menyangkut perbedaan tarif ataupun nilai pabean, unit pengawasan akan menyerahkan kembali ke pejabat pemeriksa dokumen untuk dilakukan tadi penerbitan surat pemberitahuan tarif dan nilai pabean. Nah, kalau dia unit pengawasan terjadi barang-barang yang lartas itu larangan pembatasan, contohnya tadi contoh ekstrim ya biar ingat dibilang pipa tahu-tahu senjata laras panjang, maka akan dilakukan penegahan dan tindakan lebih lanjut oleh unit pengawasan. Barang di berita acara dilakukan pemanggilan kepada importer pengawasannya atau barang yang masuk. Ini adalah jalur merah. Dan ini biasanya keluar ya teman-teman ya. Kalau bisa dinarasikan penjelasan saya. Jadi nanti jawab pertanyaan saya tidak menaruh flowchart ini. Citra bisa di unmute, mute. Citra bisa di mute ya. Oke. Oke, ada pertanyaan di sini teman-teman? Pak, izin bertanya. Siap. Kalau kan tadi Bapak bilang kalau jalur merah itu untuk barang-barang yang bernilai tinggi. Kalau jalur kuning dan hijau itu berarti gimana ya Pak kualifikasi barangnya? Oke, baik. Ini pertanyaan yang baik, yang bagus. Biasanya jalur merah itu tadi di awal untuk importir pertama kali impor satu, ya. Kedua, barang-barang yang high risk. High risk ini
baik jenisnya maupun nilainya tinggi. Terus kemudian apa tadi, ada NHI enggak? Nota hasil intelijen dari petugas pengawas enggak? Biasanya kalau ada petugas pengawas, apa nota hasil intelijen itu untuk barangnya itu, maka di secara sisteman dia masuk jalur merah. Nah, pertanyaannya, kapan di jalur merah, kapan jalur hijau kan gitu, benar nggak, Susan ya? Iya, Pak. Nah, di Bea Cukai itu ada namanya mekanisme pengawasan menggunakan manajemen risiko. Manajemen risiko itu adalah suatu data di mana profil daripada importir, profil daripada eksportir di sana, profil daripada sarana pengangkut, profil daripada barang itu ada. Sehingga by system, ini semua by system ya ini ya. Ada kriteria yang diukur. Contohnya tadi, kalau importir pertama masuk dan dia baru tercatat di Bea Cukai, otomatis dia biasanya jalur merah. Oke. Taruh jalur merah. Nah, untuk importir itu pertama jalur merah barangnya sesuai katakanlah. Kedua, dia kena jalur merah juga biasanya. Ketiga, biasanya by system akan bicara bahwa importir A yang baru tadi udah tercatat kan di sistem, maka bisa kemungkinan ketiga, keempat itu dia hijau. Sama dengan barang-barang yang lain. Jadi barang-barang yang biasanya tersaring, barang-barang contohnya ini, contohnya ya, apa namanya, buah, sayuran, buah, daging, itu biasanya dia jalur hijau. Tapi ada kriteria lainnya, tadi samping itu ada namanya acak. Jadi pemeriksaan pertama importir baru, barang high risk, yaitu jenisnya maupun nilainya, ada dia kena NHI, nota hasil intelijen tidak, atau kena pemeriksaan acak by system. Tadi umpama contoh barang di bawang merah, bawang putih. Bawang putih itu biasanya jalur hijau. Oke. Tapi tidak berarti jalur hijau seterusnya. Dia bisa kena karena acak, dia importasi 100 kali lah contoh ekstrimnya. Biasanya sekali 2 kali dia kena itu pemeriksaan acak jalur merah. Acak ini dilakukan untuk memastikan bahwa suatu importasi importir itu comply dulu. Jadi dia comply tidak, dia taat aturan tidak. Apakah ada jalur hijau dimanfaatkan? Ada. Biasanya untuk jalur hijau ada informasi biasanya terlambat. Udah custom approval ya, SPPB. Itu kontainernya bisa ditarik kembali untuk dilakukan pemeriksaan ulang apabila memang klasifikasi informasinya mengatakan terjadi pelanggaran tidak pidana atau importasi yang kena lartas dari diberitahukan tidak lartas. Contohnya tadi impor bawang putih, tetapi begitu barang itu di sistem hijau, terus barang itu keluar, ternyata dia dapat informasi barang tersebut adalah kain. Atau saya kasih contoh ekstrim lagi, senjata lah, yang harus ada izin dari Kapolri. Maka atas yang jalur hijau tadi SPPB bisa ditarik kembali ke kawasan Pabean untuk dilakukan pemeriksaan. Memang benar, pertanyaannya itu apakah sampai di mana sih jalur merah sama jalur hijau? Ini sistem ya.
Apakah menjawab pertanyaan saya? Jawaban saya? Terjawab, Pak. Terus, Pak, kalau misalkan ketahuan barangnya ilegal, itu kan tadi kata Bapak disegel. Apa disegel aja atau dapat dimusnahkan gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Entar dulu, nggak langsung dimusnahkan. Jadi gini, dia sudah mengajukan kasusnya berbeda apabila ada barang di pelabuhan. Ini biasanya di pelabuhan kecil ya. Barang itu ditaruh, tidak diurus oleh pemilik barang atau kuasanya selama 30 hari. Kalau barang itu tidak diurus 30 hari, maka ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai. Dicatat di dalam dokumen tertentu, barang ditarik ke tempat penimbunan pabean. Tempat penimbunan pabean itu adalah tempat penimbunan di bawah pengawasan pabean. Tetapi dalam waktu 60 hari, barang itu tetap tidak diurus, maka barang tersebut dapat dimasukkan kategori barang milik negara. Nah, barang milik negara itu dapat digunakan satu kalau dia buah-buahan ataupun yang cepat rusak lah, sayur, daging, itu biasanya segera dimusnahkan. Tapi kalau barang mobil, kemudian sudah motor besar, itu biasanya dapat dilimpahkan atau digunakan atas keputusan Menteri Keuangan ya. Setelah barang tersebut dinyatakan sebagai barang negara tidak ada yang ngurus, itu dapat diserahkan ke kementerian lembaga untuk digunakan. Tapi kalau yang kita bicara sekarang, barang itu sudah diurus, ya kan? Artinya bahwa barang tersebut sudah dilakukan proses pengurusan untuk kewajiban pabeannya. Kalau tadi kan nggak ada pengurusan ya, tidak dilakukan pengurusan pabean. Kalau ini sudah diurus oleh importir atau pelaku usaha atau kuasa-kuasanya atau PPJK, custom broker, sudah diajukan dokumen, itu sudah menunjukkan bahwa barang ini sudah diurus. Nah, kalau terjadi perbedaan atau penetapan, baik itu klasifikasi barang maupun nilai pabean, atau mungkin dia hasil pemeriksaannya berbeda. Tadi contohnya diberitahukan bawang putih, ternyata kedapatan barang lain, contohnya kain. Kain itu pada saat importasinya wajib untuk memenuhi persyaratan larangan dan pembatasannya. Nah, kalau hal yang berbeda tadi, kalau hanya perbedaan tadi kayak contohnya pipa, tarifnya berbeda sehingga mengakibatkan beda tarif dan beda pembebanan bea masuk. Contohnya diberitahukan 10 digitnya adalah tertentu, kemudian beban bea masuknya adalah 5% katakanlah. Ternyata hasil pemeriksaan barang tersebut bukan tarif tertentu tadi, tapi di tarif lain, tarif pos lain, pembebanannya adalah 7,5%. Otomatis akan ada perbedaan pembebanan bea masuk. Oke. Demikian juga harus kita cek juga perbedaan tarif tadi dan perbedaan barang akan mempengaruhi nilai pabeannya. Itu akan dikoreksi oleh Bea Cukai sehingga mekanismenya atas perbedaan ditemukan tadi maka pintu keluarnya harus apa? Bea Cukai sudah menetapkan, sudah memberitahu pojok kiri ya, surat pemberitahuan tarif dan nilai pabean, berarti ada notul
notul ya, nota pembetulan, yang bersangkutan harus membayar kekurangan dari importir. Itu satu kasus. Kasus berikutnya adalah tadi dari bawang putih atau sayuran lah diberitahukan kain. Atas barang tersebut ada perbedaan tarif pos dan mengakibatkan ada kewajiban untuk dipenuhinya dokumen perizinannya. Nah, sebelum dokumen itu perizinan, tentunya yang bersangkutan ada pemeriksaan oleh petugas pengawasan untuk yang bersangkutan. Ini kenapa terjadi? Kalau memang dia nyata-nyata adalah berniat untuk merubah dari kain diberitahukan sayuran, maka yang bersangkutan biasanya diperiksa karena yang bersangkutan tidak memberikan alasan yang cukup bahwa yang bersangkutan itu berkeinginan untuk merubah maupun memberitahukan salah, maka bisa dilakukan tindak pidana. Dianggap memberitahukan barang dari umum ke barang yang lartas. Apakah ini banyak terjadi? Banyak terjadi. Nah, untuk barang tersebut, apabila yang bersangkutan memang tidak bisa memenuhi pengurusan jenis barangnya karena memang dia berniat untuk menyelundupkan, maka barang tersebut sama. Barang itu langsung jadi barang milik negara, bukan dimusnahkan ya, tergantung kasusnya. Untuk kayak mobil itu nggak dimusnahkan, tapi biasanya jadikan barang milik negara untuk didistribusi ke Kementerian Lembaga setelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Itu kira-kira mungkin. Halo. Ya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kalau jalur merah ini biasanya nanti keluar ya. Ini sambungannya dengan yang tadi ya, dokumen yang dimasukkan ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke berikutnya. Ini ada uraiannya, nanti teman-teman bisa baca. Lanjut, Tista. Nah, ini adalah ketentuan impor untuk dipakai, bahkan dokumen pengeluaran barang impor. Jadi untuk pengeluaran barang impor, kita coba melihat barang yang bersifat umum, tadi ya, PIB tadi pengurusannya dengan PIB, kemudian ini dengan membayar bea masuk dan PDR ini pajak dalam rangka impor ya. Atau juga perlu apabila yang bersangkutan barang tersebut kena lartas ini larangan dan pembatasan, maka wajib untuk dipenuhi dokumennya. Ini nanti di kolom 19 dokumen pemberitahuan impor barang. Ini keluar. Dasarnya barang itu keluar tadi ya SPPB ya, surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPF. Ini adalah surat pemberitahuan pemeriksaan fisik barang untuk apabila jalur mitra non prioritas ada atensi, maka untuk atas barang tersebut akan dilakukan pemeriksaan fisik barang. Ini untuk mencegah agar fasilitas yang begitu cepat, hanya 1 detik atau kurang dari 1 menit, barang itu keluar. Bedanya apa sih? Jalur non prioritas tadi kok muncul SPPF? Karena kalau untuk barang yang tidak jalur mitra, dia dapat dilakukan pemeriksaan barang di tempat importir atau gudang importir atau tempat lainnya yang ditunjuk importir, harus mengajukan permohonan kepada kepala kantor untuk diberikan izin melakukan pemeriksaan fisik barang. Contohnya, kalau dulu ya sebelum ada foto sekarang digital ya, dulu ada roll film itu diperiksa, atau mungkin teman-teman tahu
dan sekarang masih ada kayaknya X-ray. Kalau kita untuk melihat tulang kan biasanya kan itu di X-ray ya, terus ada gambarnya, gambar hitam itu. Nah, kalau importir tersebut merasa keberatan, Pak, jangan dibuka, diperiksa di tempat umum, Pak, karena sinar matahari akan merusak film X-ray tadi. Maka tentunya importir atau kuasanya dapat mengajukan permohonan ke kepala kantor dengan alasan tertentu. Kemudian kepala kantor memberikan disposisi bahwa dapat dilakukan pemeriksaan. Nah, tentunya izin kepala kantor ini bisa didelegasikan kepada, kalau sekarang di kantor pelayanan utama Tanjung Priuk, berarti dapat dilakukan oleh Kabid Pabean dengan membuat surat mengizinkan untuk dilakukan pemeriksaan barang tersebut di gudang atau tempat importir atau tempat lain yang ditunjuk oleh importir. Berbedanya di situ, kalau Delur Mita nggak perlu pakai permohonan, jadi langsung SPPF gitu aja. Barang itu bisa keluar, tapi tetap di bawah pengawasan Bea dan Cukai untuk dibawa ke satu tempat importir, gudang importir atau tempat lain itu importir untuk dilakukan pemeriksaan. Contohnya tadi ya, kalau barang-barang pekat cahaya tentunya penanganannya harus di tempat tertentu sehingga tidak merusak barang impor tersebut. Nah, ini ada juga kemarin kita bicara ya masalah barang itu listrik, gas cair, transmisi. Ini dapat dilakukan, ini fasilitas tentunya. Dapat keluar dengan menggunakan dokap, ini dokumen pelengkap dan jaminan. Dan apabila barang tersebut ada lartas, kita nggak tahu ya nanti transmisi ini kan macam-macam, listrik, gas cair ini kan juga macam-macam. Setelah ada izin daripada kementerian lembaga yang membidangi, maka barang itu dapat keluar. Setelah sekian, katakanlah 1 bulan, maka untuk pengeluaran tadi dapat dirangkum dalam satu PIB 1 bulan sekali. Dan dilakukan, ini berkala, sih bahasanya adalah berkala. Jadi dokumen itu dapat dilakukan berkala. Dan berkala juga dengan pembayaran bea masuk dan PDRI, pajak dalam rangka impor. Kita coba lihat, ketentuan PIB berkala itu apa? Dibuat untuk pengeluaran barang yang terjadi dalam waktu paling lama 1 bulan, disampaikan kantor Pabean, paling lama 15 hari kerja setelah jangka waktu berakhir. Jadi ini satu fasilitas di mana untuk suatu importasi tertentu, ini fasilitas ya, bukan umum ya, itu dapat dilakukan pengurusan PIB, pemberitahuan impor barang, dengan pengurusan dokumennya. Ini biasanya juga akan kita lihat contohnya untuk rush handling, yaitu penanganan di, contohnya dulu masih ada itu koran dari Singapura. Itu biasanya enggak setiap hari bikin PIB, enggak, setiap bulan biasanya. Itu baru bikin PIB. Kemudian bayar bea masuk. Jadi ada beberapa layanan bea cukai tidak dimungkinkan setiap kali importasi, setiap kali dilakukan pengurusan PIB dan dilakukan pembayaran. Namun dapat dilakukan secara berkala, demikian juga untuk bayar bea masuk dan PDRI-nya. Tapi ingat, di kotak bawah di keluar itu, selain dokumen pelengkap, ingat dokumen pelengkap apa? Dokumen pelengkap pabean itu adalah invoice, packing list, kalau pesawat AWB atau BL, dan jaminan. Jaminan ini macam-macam, nanti akan kita belajar, jaminan tunai, jaminan bank, jaminan garansi, maupun jaminan yang lainnya. Ya. Ini udah Isa ya? Tinggal berapa slide lagi, Itista? Izin 3 slide lagi, Pak. Teman-teman, mungkin kita sholat Isya dulu kali ya.
terus kita selesaikan nanti minggu depan aja ya. Nanti dibaca, nanti ingatkan saya untuk membahas yang 3 slide, karena saya hari ini harus ke Anyer. Jadi saya harus berangkat juga, tapi karena saya harus punya jam ketemu teman-teman, jadi saya harus ingatkan saya untuk minggu depan. Coba slide-nya sih, apa sih di bawah? Terus, karena energi sudah habis, besok aja kali ya. Oke ya, kita ngobrol sholat Isya ya. Besok ingatkan saya untuk mengulang. Baik teman-teman sekalian, itu yang dapat saya lakukan. Coba di-download bahan saya, terus absensi ya, tetap ya. Dan nanti kita akan lakukan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada paham semua ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Nanti kalau ujian, itu jangan ditempel langsung prosedurnya kayak begitu. Ya, harus ada narasinya tadi yang saya sampaikan ya. Oke? Ada lagi? Kayaknya dia paham semua deh. Baik. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita akhiri. Memang saya ngambil waktu terus ya, apa-apa ya, karena memang malam ini saya harus jalan dan udah capek juga. Semangat, terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.